Jadi dalam pengujian kita kemarin itu kita ada melakukan dua penelitian kuantitatif, yaitu ada standarisasi sama penetapan kadar. Standarisasi itu dia yang pakai Na2B407 atau boraks. Kalau misalkan yang penetapan kadar itu pakai yang Na2CO3. Jadi kita mengetahui berapa konsentrasi dari si Na2CO3 ini. Nah, untuk rumus pertama itu kan ada rumus standarisasi. Rumusnya itu sama kayak pengenceran, yaitu volume Na2B407, konsentrasi Na2B407 sama dengan volume HCl dikali konsentrasi HCl. Kalau udah kayak gini, kan yang berarti perlu kita ketahui itu adalah konsentrasi si HCl-nya untuk mengetahui standarisasi. Berarti NHCl sama dengan volume Na2B407 dikali konsentrasi Na2B407 dibagi sama volume HCl. Kemarin itu kan ada dua pengujian yang kita lakukan untuk distandarisasi. Berarti ini pengujian pertama dulu. Pengujian pertamanya itu NHCl, volume Na2B407 kemarin itu kan kita gunakan sampelnya 10 mili. Konsentrasinya itu 0,1 N. Ini udah ketetapan dari boraks yang kita gunakan, konsentrasinya 0,1 N. Terus volume HCl ini adalah volume yang kita gunakan di buret. Jadi kemarin itu kalau kelompok aku itu makainya 8,7 mili untuk yang percobaan pertama. Nah, setelah itu langsung dihitung aja 10 dikali 0,1 dibagi 8,7 itu hasilnya 0,11 N. Setelah itu baru pengujian yang kedua. NHCl sama dengan masih sama 10 mili dikali 0,1 N. Ini dari volume Na2B407 yang dipipet diletak di Erlenmeyer pertama. Yang ini itu konsentrasi ketetapan dari Na2B407 yang kita gunakan dibagi sama hasil titrasi kedua untuk Na2B407. Kelompok aku itu kemarin dapatnya 9,2 mili. Jadi ini bisa dirubah tergantung dari kelompok masing-masing. Nah, hasilnya itu adalah 0,10 N. Kalau udah didapat hasilnya itu 0,11 sama 0,10, berarti tinggal dicari rata-ratanya. Rata-rata konsentrasi. N ini maksudnya konsentrasi, F ini artinya volume. Sama dengan 0,11 N ditambah 0,10 N dibagi 2. Kenapa 2? Karena 2 ini adalah jumlah pengulangan titrasi. Jadi seandainya kemarin itu kita melakukan titrasinya sebanyak 3 kali, berarti hasilnya ada 3 dan dibagi 3. Jadi ini bisa berubah juga tergantung dari jumlah pengulangan titrasi yang kita lakukan. Terus ini 0,11 ditambah 0,10 dibagi sama 2, hasilnya adalah 0,105 N. Nah, ini berarti hasil untuk N atau konsentrasi HCl. Terus yang kedua itu kan ada penetapan kadar Na2CO3, yang dimana rumusnya itu persen Na2CO3 sama dengan V dikali N HCl dikali berat ekivalen Na2CO3 dikali D dibagi berat sampel, satuannya itu miligram, dikali 100%. Nah, pada yang ini itu kan kita kemarin tuh ada melakukan 4 titrasi. 2 menggunakan Na2B407 atau boraks dan 2 lagi menggunakan Na2CO3. Jadi kan itu ada 4 titrasi. Tadi kan yang 2 di awal udah untuk standarisasi. Berarti 2 sisanya Na2CO3. Berarti ada 2 pengulangan juga. Kita hitung pengulangan pertama dulu. Pengulangan pertama itu volume dari kelompok aku 3,9 mili. Jadi ini tuh udah bukan pakai volume yang ini, yang di awal, bukan pakai volume 8,7 atau 9,2, tapi udah pakai volume kedua yang Na2CO3 3,9 mili dikali dengan konsentrasi HCl yaitu 0,105. 0,105 itu dapat dari perhitungan yang standarisasi ini. Tadi kan kita nyarinya itu
konsentrasi HCl 0,105 yang ini. Nah, ini dipakai lagi untuk yang di sini gitu. Kemudian dikali dengan berat ekivalen Na2CO3. Cara nyari berat ekivalen itu yang pertama, kita harus mengetahui Bm dari Na2CO3. Na2CO3 itu kan ada atom Na, terus ada C sama ada O. Na-nya kan di sini ada 2, C-nya ada 1, O-nya ada 3. Jadi Na itu kan AR-nya 23, C itu AR-nya 12 dan O itu AR-nya 16. Berarti di sini hasilnya itu 46, 12 sama ini ada 48. Hasilnya kan ini harusnya 106. Tapi kan yang kita cari itu adalah berat ekivalen, bukan berat molekul. Jadi untuk mencari tahu berat ekivalen, kita harus tahu dulu kalau misalkan Na2CO3 itu dia menangkap 2 proton. Ya kan? Berarti hasil reaksinya itu adalah Na2CO3 ditambah 2H+. 2 proton berarti di sini jadinya H2CO3 ditambah 2Na positif. Berarti di sini berat ekivalennya, angka ekivalennya adalah 2. Nah, untuk mencari berat ekivalen itu perlu kita bagi antara 106 hasil dari Bm tadi dibagi dengan angka ekivalen yaitu 2, dapat dari hasil reaksi ini. 106 dibagi 2 hasilnya adalah 53. Berarti di sini berat ekivalen dari Na2CO3 adalah 53. Nah, baru ini ada D. D ini 100 mili per 10 mili. Nah, kemudian dibagi dengan berat sampel miligram yaitu 1300 miligram. Kenapa bisa 1300 miligram? Jadi pada modul itu di penetapan kadar harusnya itu kita nggak menggunakan larutan, tapi kita melarutkan 1,3 gram kristal di dalam 100 mili aquades gitu kan. Jadi 1,3 gram ini itu adalah ketentuan dari perhitungan. Anggapannya larutan yang kita gunakan itu mengandung 1,3 gram sesuai dengan modul. 1,3 gram ini dikonversikan menjadi miligram, yaitu 1,3 dikali 1000 hasilnya 1300 miligram. Kemudian ini 100 mili dan 10 mili ini juga dapatnya dari modul. Di sini kan dikatakan bahwa dia harus dilarutkan dalam aquades 100 mili. Sedangkan kita kemarin itu kan mengambilnya hanya 10 mili. Jadi ini dikonversi. Jadi ini dikonversi tidak tetap, tergantung sesuai dengan soalnya. Kalau seandainya soalnya bilang 2,6 gram dilarutkan dalam 200 mili aquades, berarti yang di sini itu adalah 2600 mg dan yang di sini itu adalah 200 mili. 10 milinya ini tergantung kita mau mengambilnya berapa gitu, dikali 100%. Ini tinggal dicoret aja. 100 sama 10, 100% sama 1300 mg, berarti itu 3,9 dikali 0,105 dikali 53 dikali 10 dibagi 13, hasilnya itu 16,695%, satuannya persen. Oke, ini tiap kelompok hasilnya bisa berbeda ya, karena kan ininya beda-beda. Baru kemudian yang kedua itu sama aja caranya, cuman yang ininya diubah. Ini kan tadi 3,9 karena hasil pertama kelompok aku dapatnya itu 3,9. Kalau yang kedua itu dapatnya 3,5 mili dikali 0,105 dikali 53 dikali 100 dibagi 10 dibagi sama 1300 mg dikali 100%. Tinggal coret. Hasilnya itu adalah 14,98%. Nah, ini dia yang di hasil yang aku maksud itu. Kalau tadi yang standarisasi itu kan pakainya 10 dikali 0,1 dibagi 8,7. Terus 10 kali 0,1 dikali 9,2. Kalau misalkan yang ini yang persen itu dia dari 3,9 dan 3,5. Oke, itu aja. Nah, kalau misalkan ini udah didapat sama kayak yang tadi, itu hanya perlu kita jumlahkan dan kita bagi 2 rata-ratanya, rata-rata persen. Berarti 16,695% ditambah 14,98%
dibagi 2. 2 ini karena pengulangan titrasinya hanya sebanyak 2 kali. Kalau sebanyak 3 kali berarti hasilnya ada 3 dan dia itu dibagi dengan 3. Jadi situasinya itu kondisional, tidak tetap. Nah, hasil dari 16 di 16,695 ditambah 14,98 dibagi 2 itu adalah 15,83%. Jadi hasil pengujiannya itu untuk yang standarisasi didapatkan rata-ratanya adalah 0,105. Sedangkan yang persen itu didapatkan hasil rata-ratanya adalah 15,83%. Selesai.